Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami dalam channel YZ Movies. Hari ini YZ Movies mau merekomendasikan sebuah film yang bertemakan tentang superhero. Film berjudul Hancock ini menceritakan tentang seorang manusia super yang tingkahnya bikin ngeselin hingga ia dibenci oleh banyak orang. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah drastis pandangan semua orang terhadap Hancock. Mau tahu seperti apa perubahannya? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya sekarang. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat semua bisa mendapatkan update terbaru dari YZ Movies. Oke, langsung saja ceritanya. Let's get it! Film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang yang tengah tidur di tempat umum. Yap, dialah Hancock, karakter utama dari film ini. Kemudian ada seorang anak kecil yang membangunkan tidurnya. Ia mengatakan kepada Hancock jika ada orang jahat. Hancock pun langsung memakai kacamatanya. Dengan ditemani sebotol wine, ia pun terbang mengejar penjahat tersebut. Semua rintangan yang menghalangi akan ia singkirkan, termasuk papan nama jalan ia hancurkan, sehingga menyebabkan mobil polisi saling bertabrakan. Ia pun masuk ke dalam mobil penjahat tersebut. Ia meminta penjahat tersebut untuk menyerahkan diri. Akan tetapi penjahat tersebut malah menembaki Hancock. Meski peluru tidak mempan padanya, akan tetapi kacamata dan minumannya kini telah lenyap. Hancock yang marah lantas mengangkat mobil tersebut ke udara dan menjatuhkannya di atas sebuah menara gedung. Wartawan TV pun kembali memberitakan tentang aksi heroik Hancock yang merugikan negara sekitar 9 juta dolar. Polisi pun berkata jika LA akan jauh lebih baik tanpa Hancock. Hancock yang mendengar hal itu tidak mempedulikannya dan lebih memilih fokus pada minumannya. Di sisi lain terdapat seorang pria bernama Ray. Ia adalah seorang public konsultan yang sedang menawarkan sebuah logo bernama All Heart. Para pimpinan perusahaan yang tidak tertarik akhirnya menolaknya. Ray pun pulang ke rumah dengan perasaan sedih. Ia yang sedang asik menelpon tidak sadar jika mobilnya kini berada di tengah rel kereta. Ia pun berusaha untuk keluar, akan tetapi mobilnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba datanglah Hancock menyelamatkannya. Hancock melempar mobil Ray sekaligus menghentikan kereta tersebut. Akan tetapi, badan kereta akhirnya berjatuhan satu persatu akibat kereta tersebut berhenti mendadak. Warga yang marah akhirnya melampiaskannya dengan menyoraki Hancock. Ray yang telah diselamatkan oleh Hancock kemudian menengahi hal tersebut. Ia pun mengundang Hancock untuk makan malam di rumahnya. Di kediaman Ray, Hancock bertemu dengan istri Ray yang bernama Mary dan anaknya yang bernama Aaron. Mereka pun mulai makan bersama dan berbincang. Setelah makan, Ray menawarkan bantuan kepada Hancock untuk mengubah Hancock menjadi superhero yang dicintai oleh semua orang. Setelah berpikir, Hancock pun menerima hal tersebut dan kembali ke rumah Ray. Ketika sampai di rumah Ray, terdapat seorang anak kecil yang mengatainya asshole. Sebagai informasi, asshole adalah kata yang paling dibenci oleh Hancock. Ia pun melempar anak tersebut ke langit, dan ketika anak tersebut kembali, ia pun menangis sejadi-jadinya. Ray kemudian menunjukkan sebuah video YouTube di mana Hancock menjadi viral karena aksinya. Akan tetapi, semua video itu adalah tentang aksi buruk yang dilakukan oleh Hancock. Ray pun menyarankan agar Hancock mau menyerahkan diri dan dipenjara. Hancock pun menerima tawaran tersebut dengan syarat ia akan keluar dari penjara secara paksa setelah 2 minggu. Hancock pun masuk ke dalam penjara dan di sana ia telah dihadang oleh puluhan narapidana yang sebagian besar ditangkap sendiri oleh Hancock. Mereka yang dendam lantas mengintimidasi Hancock. Tapi apa mau dikata, Hancock pun langsung menunjukkan aksinya. Hancock pun memulai pelajarannya di penjara bersama Ray. Ray mengajarkan kepada Hancock untuk mengontrol kekuatannya. Ia meminta kepada Hancock untuk tidak menghancurkan jalan ketika mendarat, tidak mabuk ketika beraksi, dan masuklah lewat pintu, jangan menghancurkan dinding.
Ia pun memberi seragam yang akan dipakai Hancock nantinya. Selama Hancock di penjara, angka kriminalitas semakin meningkat. Hingga akhirnya, Hancock pun diminta tolong oleh kepolisian untuk menangkap seorang penjahat. Hancock pun tiba di TKP dengan memakai baju kebesarannya. Ia pun menyapa semua polisi dan berjalan dengan gagah di tengah tembakan peluru tajam. Setelah menyelamatkan seorang polisi yang terluka, komandan memintanya untuk segera mengakhiri perampokan tersebut. Hancock pun terbang ke angkasa, dan satu persatu anggota perampok tersebut akhirnya menghilang tak bersisa. Sang bos kebingungan dengan peristiwa tersebut, dan akhirnya Hancock pun mulai menunjukkan dirinya. Sang bos mengatakan kepada Hancock jika ia menaruh banyak bom yang akan meledak jika jempolnya terangkat dari tombol tersebut. Sang bos kemudian meminta Hancock untuk menjebol berangkas yang ada, mengambil uangnya, lalu membawa sang bos pergi meninggalkan tempat tersebut. Jika tidak, ia akan meledakkan semua orang. Dan di akhir kalimat sang bos berkata, "Asshole." Hancock yang benci dengan kata-kata tersebut langsung mengambil sebuah penutup lampu, mengubahnya menjadi sesuatu, dan akhirnya Hancock pun keluar dengan membawa tangan sang bos yang terlepas dari tubuhnya. Para penonton pun bertepuk tangan melihat kejadian tersebut. Begitu pula dengan Ray yang senang akan hal tersebut. Ray pun mengajak Hancock untuk makan malam. Ia bertanya kepada Hancock dari manakah asal-usulnya. Hancock pun menjawab jika ia tidak mengingat apapun tentang dirinya. Yang ia ingat hanyalah ia berada di rumah sakit ketika terbangun dengan kepalanya yang berdarah. Dokter pun mencoba menyuntiknya, akan tetapi tidak ada satupun jarum yang mampu menembus kulitnya. Akhirnya ia pun sembuh dengan sendirinya. Mary yang mendengar cerita tersebut akhirnya menangis karena simpati terhadap apa yang dialami oleh Hancock 80 tahun yang lalu. Hancock pun mengantarkan mereka pulang karena Ray sudah sangat mabuk. Ketika Hancock ingin pulang, ia pun berpamitan dengan Mary. Mereka pun saling mendekat, dan tanpa disadari, mereka akhirnya berciuman. Mary yang sadar akan hal itu tiba-tiba langsung melempar Hancock keluar dari rumahnya. Ia pun mengancam akan membunuh Hancock jika Ray sampai mengetahuinya. Keesokan paginya Hancock kembali ke rumah Ray. Mary pun bergegas menyuruhnya untuk pergi. Akan tetapi Hancock yang penasaran tiba-tiba menusuk tubuh Mary yang mana itu tidak mempan. Kemudian ia memukul kepala Mary yang juga tidak mempan. Hancock pun mengancam akan terus memukulinya jika Mary tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun akhirnya bertemu di rumah Hancock. Mary menjelaskan kalau mereka adalah kakak beradik dan hanya tersisa mereka berdua yang ada di muka bumi. Hancock pun tidak percaya jika mereka adalah kakak beradik karena ciuman Mary terasa sangat berbeda. Hancock pun pergi untuk mengatakan semuanya kepada Ray. Mary yang mengetahui hal tersebut lantas mengejar Hancock untuk menghentikannya. Mereka pun berkelahi semaunya. Sampai akhirnya Hancock mengatakan jika Mary adalah wanita crazy. Sama seperti Hancock yang benci dengan kata asshole, Mary yang benci dengan kata crazy langsung menghajar Hancock tanpa ampun. Ray yang melihat kejadian tersebut langsung meminta penjelasan dari mereka. Mary pun menjelaskan jika ia dan Hancock dulunya adalah sepasang suami istri. Sejauh apapun Mary mencoba pergi, Hancock akan selalu menemukannya. Mereka pun pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Malam harinya, ketika Hancock sedang berbelanja di minimarket, pemiliknya kemudian meminta tolong kepada Hancock dengan memberi kode 911. Hancock yang akhirnya menyadari hal tersebut langsung menghajar perampok tersebut. Salah satu perampok kemudian menembak Hancock, dan naasnya Hancock terluka karena tembakan itu. Ia pun dilarikan ke rumah sakit, dan betapa terkejutnya ia ketika jarum suntik bisa menembus kulitnya. Mary pun menjenguknya dan mengatakan kepada Hancock, kekuatan mereka akan menghilang jika mereka berdekatan. Semakin jauh Hancock darinya, maka akan semakin kuat mereka berdua. Di sisi lain, para penjahat yang telah Hancock kalahkan ternyata memiliki dendam yang sangat besar. Mereka pun kabur dari penjara
dan pergi ke rumah sakit di mana Hancock dirawat. Ketika sampai, penjahat itu pun langsung menembaki Hancock dan naasnya Mary terkena tembakan tersebut. Hancock pun menghadapi mereka dan tanpa ia sadari, penjahat itu menusuknya dari belakang. Ia pun diserang secara bertubi-tubi dan semakin ia diserang, semakin Mary mengalami kesakitan. Hancock pun ditembak berkali-kali hingga akhirnya Ray datang menyelamatkannya. Hancock dan Mary sama-sama tidak bergerak. Tiba-tiba, Hancock mulai tersadar. Ia teringat akan ucapan Mary, dan akhirnya ia pergi menjauh dari rumah sakit. Semakin jauh ia dari Mary, semakin kuat dirinya, dan Mary pun mulai sadar kembali. 1 bulan kemudian, Hancock menelpon Ray dan memintanya untuk melihat ke langit. Ray pun melihat ke langit dan betapa terkejutnya ia bahwa simbol All Heart miliknya kini terlukis di bulan. Hancock mengatakan bahwa Ray pasti akan bisa mengubah dunia, sama seperti dirinya yang kini telah memenuhi takdirnya. Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Hancock. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu. Silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.